daerah yang baik itu waspada ataupun daerah yang rawan akan bencana hidrometeorologi. Kalau yang paling waspada itu ada yang disampaikan dari BMKG itu ada 6 kabupaten, yang 1 Banyuasin, 2 termasuk Kota Palembang, 3 Muara Enim, 4 Oku, 5 Oku Selatan, dan 6 Lahat. Selanjutnya ada juga yang ke-7, ada namanya 4 Kabupaten 4 Lawang, di mana di situ ada sungai yang mengalir, hulunya Sungai Musi. Yang kedua ada yang pagar alam, itu pasti banjir dan longsor, tanah longsor, Ogan Ilir. Ada juga Muratara dan Musi Banyuasin. Itu yang jadi ada 11 kabupaten kota yang baik itu waspada ataupun rawan akan terjadinya kondisi bencana hidrometeorologi di tahun 2025 ini. Begitu Mas Riki. Oke, kalau untuk di daerah petugas kita sudah menemukan berupa bencana walaupun memasuki awal November ini, Pak. Jadi kalau untuk rekapitulasi bencana yang ada di Sumatera Selatan terhitung dari Januari sampai dengan 11 November 2025 itu ada untuk kejadian banjir itu ada 84 kali, untuk banjir bandang ada 1 kali, angin puting beliung 1 kali, angin kencang ada 78 kali, dan tanah longsor ada 23 kali. Itu sudah kita petakan, kita sudah informasikan kepada kabupaten kota yang baik itu waspada akan bencana hidrometeorologi maupun daerah-daerah rawan. Sebenarnya bukan 11 ini juga yang termasuk untuk rawan, tetapi apabila hujan dengan durasi dan estimasi yang lama itu terdampak juga di beberapa kabupaten-kabupaten yang di luar dari 11 ini juga. Makanya kita bersama dengan baik itu dari BMKG untuk sebagai menginformasikan kondisi cuaca per hari, per jam, per hari, dan ada juga per minggu dan per bulan yang selalu disampaikan oleh teman-teman BMKG biar teman-teman di kabupaten siap dan waspada. Makanya kita menginformasikan juga ke kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk selalu waspada. Peningkatan baik itu personil, peralatan, kapasitasnya kita lebih tingkatkan lagi. Apabila terjadi bencana, kabupaten teman-teman sudah siap. Nah, sebagai informasi juga, pemerintah provinsi nanti di tanggal 14 November 2025 akan menggelar apel personil dan peralatan bertepat di Danau Ranau ya, Oku Selatan, karena beberapa bulan yang lalu terjadi namanya banjir bandang yang mengakibatkan 3 korban, 2 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dan 1-nya meninggal, tapi sampai dengan saat ini tidak ditemukan di mana jenazahnya, mayatnya, tetapi keluarga sudah ikhlas. Kita juga mensupport baik itu keluarga yang ditinggalkan maupun yang lainnya, yang termasuk daerah-daerah yang rawan akan banjir itu sendiri. Oke, Pak Sudirman, kalau untuk yang di 4 Lawang, kasus ini 4 Lawang kemarin seperti apa Pak perkembangannya sejauh ini? Jadi kalau untuk di Kabupaten 4 Lawang itu perkembangannya memang di daerah 4 Lawang itu air sungai itu sudah banyak mengalami pendangkalan. Makanya kadang begitu hujan dengan mungkin durasi yang 2-3 jam itu otomatis air sungai akan meluap. Nah itu mengakibatkan, tetapi begitu 3-4 jam setelah kejadian itu akan segera surut. Makanya pemerintah kabupaten melalui BPBD kabupatennya selalu siaga bersama dengan baik itu TNI, Polri yang ada di situ untuk melaksanakan baik itu mitigasi di awal, sosialisasi di saat sebelum bencana dan di saat darurat bencana. Teman-teman sudah langsung bisa mengevakuasi dan menolong masyarakat warga yang terdampak itu sendiri. Okay. Jadi kita selalu berkoordinasi, kolaborasi. Untuk cuaca kita BMKG. Nah, untuk pelaksanaan di lapangan kita siap dan sigap untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Beralih lagi ke Pak Nandang, BMKG Sumatera Selatan. Pak Nandang, kalau di Sumsel sendiri ini tahun ini ada tidak yang beberapa daerah yang tidak ada kemaraunya memasuki bulan November ataupun sampai dengan bulan Maret nanti? Iya betul. Dapat kami sampaikan bahwasanya di tahun 2025 ini wilayah Sumatera Selatan ini tercatat ada beberapa daerah yang tidak mengalami musim kemarau. Kami mencatat di wilayah Musirawas Utara
dan Oku Selatan itu sepanjang tahun tidak mengalami musim kemarau dan sepanjang tahun itu mengalami hujan. Dan ini menyebabkan kenapa di daerah Oku Selatan bahwasanya memang potensi bencana hidrometeorologinya ini sangat signifikan karena sepanjang tahun hujan menyebabkan lapisan tanahnya cukup basah. Jadi menyebabkan bila terjadi hujan yang cukup tinggi dan bahkan sampai ekstrim ini berpotensi dapat mengganggu keadaan labilitas tanah yang ada di wilayah Oku Selatan tersebut. Demikian. Oke, baik. Kita temukan juga cuaca meskipun masuk musim hujan ada beberapa hari kemarin belakang khususnya di Palembang ini panasnya luar biasa. Iya. Pak Nandang, itu bisa dijelaskan seperti apa? Ya, berdasarkan data kami selama 30 tahun terakhir, memang di bulan Oktober hingga awal November ini potensi peningkatan suhu itu sering terjadi karena di masa-masa tersebut itu adalah masa-masa musim peralihan dan di mana juga terjadi pergeseran matahari, tata letak matahari. Jadi tata letak yang tadinya matahari di musim kemarau itu ada di utara, ini bergeser ke arah selatan. Sedangkan wilayah Indonesia dan khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini berada di ekuator bagian selatan. Jadi inilah kenapa panas yang diterima oleh khususnya wilayah Sumatera Selatan karena berada di ekuator bagian selatan saat pergeseran matahari di bulan Oktober itu menjadi lebih maksimal dan terasa lebih panas. Dan kami mencatat juga bahwasanya di akhir bulan Oktober hingga awal November itu suhu tercatat memang tertinggi itu pada tahun 2021 kalau tidak salah. Ini catatan kami itu sekitar suhunya itu 36,8 derajat Celcius dan itu memang terasa sangat panas yang kita rasakan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang yang notabene wilayah perkotaan. Dan juga memang data seriesnya yang kita miliki, data suhu yang terbaik hanya ada di kota Palembang. Demikian. Oke, kalau menarik tadi pembahasan apakah ada anomali cuaca Pak? Kalau kita bahas lebih lanjut. Kalau anomali cuaca berdasarkan pantauan kami dinamika atmosfer saat ini memang selama tahun 2025 ini khususnya di wilayah Indonesia kondisi ENSO ini cukup netral sebenarnya, cukup netral, hanya bergeser sedikit mendekati negatif, lebih basah. Ini terpantau kondisi juga di Samudra Hindia juga negatif, lebih basah sehingga seharusnya memang uap air yang masuk ke wilayah Indonesia itu cukup banyak. Di samping itu juga kondisi-kondisi anomali yang terjadi di Laut Pasifik yang dekat dengan perairan Indonesia khususnya di perairan Filipina itu terjadi beberapa kali badai di sana ya. Jadi menyebabkan potensi belokan massa udara yang ada di wilayah Indonesia itu cukup banyak sehingga menyebabkan potensi uap air yang ada di perairan Indonesia itu cukup banyak. Di samping itu juga terpantau memang sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini suhu muka laut yang ada di perairan Indonesia juga itu saat ini sedang menghangat dan itu juga menambah potensi uap air yang masuk ke wilayah Indonesia. Demikian. Oke, baik Pak Nandang. Pak Sudirman, menanggapi tadi Pak, cuaca masih sempat ada suhu panas yang terjadi, khususnya di Oktober-November ini. Apakah ada penemuan spot di daerah atau di mana Pak? Jadi khusus Karhutla ya Pak ya, kemarin untuk, ya, meskipun masuk cuaca. Khusus Karhutla memang di beberapa hari yang lalu ada titik fire spot ataupun hotspot yang ada beberapa hari yang lalu ya. Setelah itu ada lagi hujan, jadi tidak untuk hari ini tidak ada titik hotspot yang kita temukan. Tetapi dari pemerintah pusat BNPB masih mensiagakan satu heli patroli dan satu heli waterbombing maksudnya sampai dengan akhir November ini untuk mensiagakan apabila memang fenomena alam cuaca kita kan begitu berbeda-beda ini. Tiba-tiba hujan, begitu 2 hari tidak hujan itu maka akan terbakar. Makanya pemerintah pusat BNPB menyediakan helikopter tersebut untuk memadamkan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Jadi
pemerintah provinsi juga masih siaga karena SK siaga darurat kita sampai dengan 30 November 2025. Kita berharap dengan rata-rata Sumatera Selatan sudah merata hujannya, kita berharap tidak ada lagi timbul namanya baik itu hotspot ataupun fire spot di beberapa kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Oke, memasuki curah hujan ini mungkin penanganannya lebih terbantu ya, Pak Sudirman, atau seperti apa Pak? Kalau di lapangan? Jadi kalau untuk penanganan di saat hujan ini kita sangat terbantu sekali karena kita tidak perlu lagi untuk patroli, mungkin patroli wilayah-wilayah terutama akses publik ya, seperti tol Palindra, tol mau ke Lampung itu yang selalu kita patrolikan bersama dengan baik itu TNI Polri, BPBD kabupaten yang ada di lokasi. Jadi kita walaupun di sisi lain bahwa kita memang sudah masuk di musim penghujan, tetapi di sisi lain juga kita masih mensiagakan. Jadi kita berharap dengan hujan yang merata, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah siaga, teman-teman di 17 kabupaten merasa lega dan aman lah. Tadi tidak ada lagi namanya kebakaran hutan. Tinggal setelah ini kita melaksanakan namanya mensiagakan juga SK. Nanti kita setelah apel kita akan segera menetapkan status siaga bencana banjir, longsor, angin puting beliung. Jadi itu yang kita upaya pemerintah provinsi untuk menanggulangi bencana. Makanya kita mensiagakan baik itu saya di awal, baik itu peralatan, personil kita selalu siagakan. Jadi begitu ada bencana kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan bersama. Oke, termasuk yang daerah masuk kategori waspada tadi Pak, ini dalam catatan BPBD seperti apa Pak? Jadi kalau yang waspada itu kita sudah menginformasikan ke teman-teman di kabupaten. Ada 6 ya? Iya, jadi kan ada 6 kabupaten yang waspada berdasarkan informasi dari teman-teman dari BMKG. Nah, dari waspada itu kita lebih intens untuk berkoordinasi, berkomunikasi. Jadi begitu informasi adanya curah yang lebih tinggi dan lebat, kita akan segera informasikan. Jadi teman-teman sudah siaga dan dampak yang terjadi. Jadi kalau dengan adanya informasi di awal, dampak terjadi bencana banjir kita sudah siap. Iya. Ya itu yang kita minimalisir ya, jangan ada namanya korban jiwa. Kalau banjir genangan pasti terjadi di saat puncak. Dampak yang lain yang kita hindari gitu. Oke, baik. Menarik, kita akan bahas lebih lanjut mengenai dialog interaktif tanggap bencana untuk edisi kali ini, Pak Nandang dan juga Pak Sudirman setelah yang berikut ini. Gas terus, gas terus. Loh. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya. Alah, pret. Seumpama uji emisi paling nggak lolos dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya yang deket. Lihat info cuaca dulu lah nanti. Ngapain? Emang kita presenter info cuaca? Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan? Ya kan berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong. Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini. Kok gitu sih mikirnya? Serem banget. Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali. Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah? Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu nggak perlu info cuaca kan? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasita katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama Dialog Tanggap Bencana RRI Palembang. Oke, baik pendengar. Ada masih mendengarkan dialog interaktif tanggap bencana untuk edisi kali ini Rabu 12 November 2025. Masih bersama dengan dua narasumber kita. Ini ada Pak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, dan juga ada Pak Nandang Pangaribowo, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Staklim Sumatera Selatan. Kita lanjut terlebih dahulu untuk Anda yang ingin bergabung di line WA ataupun telepon di 0813 6748 8599. Nah, sehabis ini kita akan bacakan yang sudah bergabung melalui WA ya. Dan kita ke Pak Nandang terlebih dahulu, Pak, dari BMKG Sumsel. Ada potensi La Nina tidak, Pak, memasuki bulan November ataupun memasuki bulan-bulan berikutnya? Khususnya Sumsel terdampak tidak, Pak? Iya. Berdasarkan prediksi kami ya, yang kami catat di updating November Dasarian 1, data November Dasarian 1 ini, bahwasanya kondisi ENSO di Pasifik memang saat ini memang sedang menurun atau negatif nilainya. Artinya memang berdasarkan prediksi ini akan terjadi La Nina lemah di ENSO di Laut Pasifik tersebut, dan ini akan berdampak jelas ke wilayah Indonesia, khususnya wilayah Indonesia bagian tengah dan timur ini sangat terdampak. Kami memprediksi juga ini akan sampai dengan ke wilayah Sumatera Selatan. Dampaknya La Nina lemah ini akan menyebabkan potensi uap air yang masuk ke wilayah Indonesia ini akan bertambah. Kondisinya memang terpantau di nilai minus sekitar 6,9 itu memang kalau berdasarkan skala itu masuk La Nina lemah di ENSO yang terjadi di wilayah Pasifik tersebut. Dan kami juga mencatat bahwasanya di wilayah Indonesia juga saat ini khususnya di Sumatera Selatan itu gelombang Rossby juga sedang terjadi, dan MJO Median Julian Oscillation yang siklus uap air yang melewati wilayah Indonesia khususnya ekuator bagian selatan itu juga sedang terdampak di wilayah Sumatera Selatan, dan ini juga menambah potensi pembentukan awan dan hujan yang melewati wilayah Sumatera Selatan ini juga cukup banyak, dan diprediksi memang dalam beberapa hari ke depan, dalam sepekan ke depan ini wilayah Sumatera Selatan akan terjadi cukup banyak hujan. Demikian. Maaf Pak Nanang, tadi gelombang Rossby bisa dijelaskan pendengar kita, gelombang Rossby ini seperti apa? Gelombang Rossby dan Kelvin ya, itu biasanya memang siklus di mana potensi uap air yang melintas itu dalam skala cukup besar itu melewati daerah tertentu, dan saat ini sedang aktif itu melewati wilayah ekuator bagian selatan. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Nanang. Kita berlanjut ke WA terlebih dahulu, Pak. Ini ada pendengar yang sudah bertanya di line WA di 0813 6748 8599. Ada Ibu Lita di Kenten Palembang, katanya apakah Palembang masuk kategori daerah yang waspada bencana banjir? Karena baru hujan sebentar, ini sudah banjir katanya. Terusus di daerah Kenten katanya, Pak. Kemudian yang kedua ada
Pak Azam di Alang-Alang Lebar Palembang ini katanya bingung dia melihat cuaca sekarang, Pak. Katanya musim hujan tapi kok masih panas dengan suhu tinggi yang kita bahas tadi, Pak Nanang, dan juga bahkan di wilayah Alang-Alang Lebar katanya minggu lalu ada lahan yang juga sempat terbakar. Oh begitu. Oke. Baik, mungkin Pak Nanang terlebih dahulu ya, dari Bu Lita di Kenten tadi, Pak. Ya. Ya, baik, untuk Ibu Lita di Kenten yang tadi kami sudah sampaikan ya, wilayah yang patut diwaspadai pada bulan November ini termasuk Kota Palembang. Dan kenapa Kota Palembang patut diwaspadai? Karena curah hujan yang terjadi itu bisa terjadi curah hujan akumulasi. Jadi saat hujan tinggi terjadi di hulu sungai, ini akan menyebabkan debit air naik. Kenapa Palembang bisa terjadi genangan? Ini karena saat hujan terjadi itu potensi pasang surut yang terjadi di wilayah Kota Palembang itu sedang juga terjadi. Dan sumber-sumber air yang masuk ke wilayah Kota Palembang itu bukan hanya dari curah hujannya saja, tapi juga kondisi debit air Sungai Musi yang terakumulasi tadi di hulu sedang curah hujannya tinggi dan kondisi pasang Sungai Musi juga sedang naik, dan ini bila terjadi hujan di Kota Palembang ini akan memperlambat penyerapan air yang ada di Kota Palembang, sehingga saat hujan itu pasti akan menimbulkan genangan yang ada di Kota Palembang tersebut. Demikian. Oke, lalu juga yang kedua di pertanyaan dari Pak Azam tadi dari di mana ya? Pak Azam, ya, Pak Azam di Kenten, ini kenapa suhu masih tinggi yang terjadi di Kota Palembang? Ini kita rasakan memang kami sudah menyampaikan bahwasanya di bulan Oktober hingga awal November itu memang tercatat data 30 tahun terakhir kami mencatat itu memang terjadi lonjakan suhu saat bulan Oktober hingga awal Oktober. Ini karena terjadi saat masa musim peralihan dan pergeseran matahari, yang tadinya matahari itu ada di utara dan melintas di ekuator. Di tanggal 28 Oktober itu akan berada di posisi ekuator dan bergeser terus ke selatan ya. Bergeser ke selatan di musim hujan ini itu terasa akan lebih maksimal suhu yang kita rasakan saat lintasan matahari itu bergeser. Demikian. Oke, baik, terima kasih. Mungkin terjawab tadi Bu Lita dan juga Pak Azam yang sudah bergabung di line WA di 081367488599. Pak Sudirman mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Lita juga. Katanya di Palembang banjirnya cepat banget, Pak. Hujan sebentar banjir sudah terlihat atau bahkan cukup lama tergenang. Nah, ini antisipasinya seperti apa, Pak, untuk masyarakat kita? Baiklah Bu, ini ya saya bisa menjawab. Memang untuk di Kota Palembang ini apa disampaikan Pak Nandang di awal. Curah hujan tinggi, Palembang termasuk waspada akan bencana hidrometeorologi, di mana begitu hujan dengan durasi dan estimasi yang lama, otomatis akan terjadinya baik itu genangan di beberapa titik di Kota Palembang. Kenapa? Sungai Musi memang di saat itu juga terjadi namanya air pasang. Secara otomatis banjir yang ada di Kota Palembang ataupun genangan yang ada di Kota Palembang tidak akan mengalir ke arah sungai, maka tertahan. Tapi setelah 3-4 jam itu akan secara tersendirinya itu baik itu banjir genangan itu akan surut melalui alam kejadian itu langsung surut dengan durasi itu. Nah, pemerintah Kota Palembang, mungkin teman-teman ibu-ibu juga tahu di beberapa ruas titik di Kota Palembang, mungkin yang kita sebagai contoh ada di simpang Pelauper Polda itu sudah disempatkan juga alat untuk pompa untuk mengisap air, untuk mengalirkan air jangan sampai ada genangan yang di beberapa tempat itu sendiri. Makanya kita memang di Kota Palembang ini jangan sampai hujannya durasi sampai 3 jam, otomatis ada beberapa kabupaten akan terjadi genangan. Genangan gitu ya. Genangan. Kenapa dibilang genangan? Karena sumbatan aliran
Mungkin daerah yang pasti yang di seputaran lingkungan kita, yang lain-lainnya juga. Nah, tapi kita tidak bisa menyalahkan juga. Itu genangan tidak dibersihkan, jangan. Bahwa pemerintah baik itu Kota Palembang sudah maksimal melaksanakan baik itu pembersihan, retensiasi, tempat aliran pembuangan itu sudah kita perbaikin semua. Nah, makanya kita kan di awal bahwa ada BPBD Kota Palembang di bulan Maret sudah dibentuk. Nah, itu kita koordinasikan terus bahwa Pak Wali Kota juga selalu gesit dan aktif mengecek di mana daerah yang baik itu rawan banjir dan lain-lainnya situ. Langsung ditindaklanjut oleh tim-tim di lapangan. Siap. Maaf Pak Sudirman, kita ada penelpon yang bergabung saat ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa Ibu? Di mana? Ini dengan Kiki Pak, di Tanjung Barangan. Oke, boleh. Ibu Kiki, ada dua narasumber, Pak Sudirman dari PBBD Sumsel, ada Pak Nandang dari BMKG Sumsel. Silakan. Oke, Pak, ini kan biasanya pihak pemerintah kan sering diorang pentingnya kesiapsiagaan masyarakat. Nah, apa sih Pak bentuk kesiapsiagaan yang paling sederhana tapi efektif untuk kami masyarakat sebagai masyarakat yang daerah rumahnya sering terkena banjir nih? Sebenarnya kami agak khawatir juga Pak. Oke. Sudah? Ibu ada lagi? Oke, kesiapsiagaan itu ya. Terima kasih Ibu Kiki di Tanjung Barangan. Nah, mungkin Tanjung Barangan juga menjadi tempat yang mungkin padat penduduk sekarang di Kota Palembang. Iya, Pak, betul. Ya. Pak Sudirman atau Pak Dadang, Pak Sudirman terlebih dahulu ya. Boleh menjawab. Baiklah, terima kasih Mbak Kiki yang ada di Tanjung Barangan. Bahwa kalau di Tanjung Barangan itu, ini ya, kesiapsiagaan apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kalau kesiapsiagaan itu di awal sebelum terjadinya namanya banjir, jadi masyarakat bersama-sama setiap Sabtu atau Minggu melaksanakan gotong royong pembersihan aliran-aliran selokan yang ada di seputaran pemukiman masyarakat itu sendiri. Tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, terutama baik itu di tingkat RT, kelurahan dan kecamatan. Nah, di mana situ nanti kita bersama-sama untuk melaksanakan pembersihan dan lain-lainnya. Nah, ketepatan juga sebenarnya kalau daerah Tanjung Barangan ini kan tempatnya retensi sebenarnya, memang rawa-rawa. Nah, sekarang sudah banyak pemukiman. Nah, penduduk yang otomatis apabila hujan dengan intensitas yang tinggi, itu debit air akan naik. Itu. Jadi kesiapsiagaannya itulah, makanya setiap minggu di awal musim masyarakat warga setempat harus melaksanakan pembersihan bersama-sama terutama di seputaran lingkungan masyarakat itu sendiri. Apabila terjadi namanya memang banjir, genangan, segera laporkan ke level RT, kelurahan, kecamatan, biar pemerintah Kota Palembang segera melaksanakan bersama-sama untuk pembersihan dan melaksanakan aksi lapangan langsung. Jadi makanya kesiapsiagaan itu bukannya di saat sudah di puncaknya musim penghujan sebenarnya. Di musim kemarau itu kan banyak selokan sudah kering itu. Banyak mungkin kotoran, sampah. Itu saatnya untuk pembersihan. Jadi begitu di puncak musim penghujan, hujan sudah mulai masuk, itu selokan tidak ada lagi yang namanya kotoran-kotoran. Jadi begitu hujan intensitasnya cukup tinggi dan deras, lebat, durasi lama, mungkin bisa langsung mengalir, tidak akan namanya terjadinya genangan atau banjir itu sendiri. Oke, baik Pak Sudirman. Pak Nandang mungkin bisa menjawab Pak, kayak daerah Tanjung Barangan dan sekitarnya ini masuk daerah, kalau di Palembang ada tidak Pak, daerah tinggi atau daerah rendah yang memang rawan banjir ya kalau Palembang ya Pak ya? Karena itu yang menjadi permasalahan utama kita. Kalau dari kami, untuk Mbak Kiki ya di Tanjung Barangan, bentuk kesiapsiagaannya tadi betul yang disampaikan oleh rekan kami Pak Sudirman. Jadi siaga itu sebenarnya kita perlunya memperoleh informasi lebih dini ya, lebih awal agar kita siap gitu kan. Jadi kami himbau juga kepada Mbak Kiki, juga bukan untuk Mbak Kiki saja, untuk masyarakat luas, ini
perlunya mengupdate data informasi dari BMKG, khususnya baik ke keadaan cuaca atau keadaan iklim yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Jadi bisa diakses sebenarnya pertama melalui kanal kami dari info BMKG di Android, itu bisa silakan di-download, dan kondisi cuaca iklim itu bisa diakses tiap jam, tiap minggu, dasarian, bahkan data bulanannya itu bisa diakses Bapak Ibu sekalian untuk melakukan siap siaga secara dini, dan informasi peringatan-peringatan dini yang disampaikan oleh kami itu bisa terserap oleh Bapak Ibu sekalian dan bisa melakukan kesiapsiagaan lebih awal untuk bila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu bisa dicegah oleh Bapak Ibu sekalian. Demikian. Yang kedua juga kami menyampaikan bahwasanya memang di daerah Kota Palembang, daerah-daerah Kota Palembang ini masih banyak daerah yang daerah memiliki kondisi daerah yang rendah ya, daerah yang, karena daerah di Kota Palembang ini dekat dengan sungai, sehingga potensi aliran air itu bila kondisi Sungai Musi sedang pasang, artinya potensi genangan itu bisa terjadi saat hujan itu cukup tinggi, itu akan memperlambat serapan yang akan airnya lari ke sungai, sehingga itu akan membutuhkan waktu untuk drainase mengeringkan air tersebut. Sehingga kenapa di daerah Tanjung Barangan juga ini dekat dengan Gandus, kami prediksi ini daerah-daerah yang cukup tinggi hujannya, alang-alang lebar dan Gandus. Di Tanjung Barangan itu dekat dengan Gandus, itu juga berpotensi curah hujan tinggi di daerah tersebut pada bulan November ini. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Nandang. Kita terima telepon lagi. Sudah bergabung bersama kita menelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Bu Ria di Kalidoni, silakan Bu Ria. Oke, baik, terima kasih Ibu, dan kita lanjut juga. Oke, satu penelpon ya. Ini di YouTube yang sudah bergabung juga ada Ibu Damasari. Kami katanya Pak di skip hampir tiap hujan kena banjir. Kadang sampai masuk rumah katanya. Kira-kira langkah konkret dari BPBD biar hal bisa berkurang atau tidak terulang lagi setiap tahun. Tadi sudah kita sempat bahas Pak, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi Pak. Kemudian ada Dwi YP, ini Pak mau tanya katanya dengan cuaca begini apakah mobilitas di Sungai Musi aman? Soalnya kami sering bolak-balik pergi melalui jalur air katanya. Ini apakah mobilitas di Sungai Musi akan menguap atau bertambah volume airnya Pak memasuki curah hujan yang cukup tinggi ini? Baik. Satu lagi. Ya, satu lagi ini ada pertanyaan Pak Yanto di Banyuasin. Seringkali katanya warga enggan mengungsi meski peringatan sudah diberikan. Nah, kalau analisis dari BPBD Pak katanya bagaimana Pak? Ini karena memang melihat warga yang takut mengungsi ini tidak percaya, takut hartanya dirampok gitu Pak. Oke, baik, menjawab hal ini seperti apa kalau dari BPBD? Oke, kita yang pertama terlebih dahulu tadi dari di Kalidoni ya, Ibu di Kalidoni tadi. Silakan Pak Sudirman. Baiklah, terima kasih Bu Ria di Kalidoni. Pencegahan ya, pencegahan jangan sampai terjadinya banjir, malah sering terjadi. Sudah dipasang pompa katanya ataupun drainase sudah di ini masih memang banjir. Di daerah Kalidoni itu kan di belakang itu rawa-rawa yang otomatis apabila hujan dengan intensitas dan durasi yang lama itu terjadi namanya genangan ataupun luapan. Kenapa? Ketepatan aliran Sungai Musi di saat itu terjadinya nama pasang. Tapi kalau tidak pasang dia cepat juga. Memang
perlu namanya pencegahan awal itu. Nah, pemerintah saya sampaikan juga sama Bu Uria bahwa pemerintah kecamatan di Kalidoni itu bersama dengan PU Perkim yang ada PU Tata Ruang juga yang di Kota Palembang memang telah membuat retensi-retensi, resapan-resapan. Memang terkadang hujan itu memang durasi dan intensitas dia itu memang tinggi. Kalau dibilang orang tuh hujan, kalau orang Palembang bilang itu hujan lebat, durasi lama itu otomatis. Tapi kalau hujannya tidak sedang, durasinya mungkin sampai 15 menit, 1 jam lah kita sampai, tidak akan terjadi namanya. Memang di daerah Kalidoni kan dataran, memang kalau Kota Palembang termasuk dataran rendah. Notabene kalau terjadinya hujan intensitasnya memang tinggi, lama akan terjadi genangan. Apa yang dibilang orang banjir sebenarnya 1 kali 24 jam. Itu namanya banjir. Terkadang kalau saya sebagai warga juga 1 jam hujan udah banjir, sudah bilang banjir, genangan. Nah ini mana Kota Palembang, gimana sekarang? Malahan Bapak Wali Kota sudah berpikir ke depan, berupaya melalui kepala OPD di Kota Palembang untuk menambah lagi retensi. Makanya yang pemerintah Kota Palembang saat ini mencari daerah-daerah untuk dijadikan resapan. Nah, kebanyakan juga sekarang di Kota Palembang memang ada beberapa wilayah yang mestinya untuk jadi resapan dijadikan mungkin alih fungsi pemukiman sekarang ini, karena bertambahnya penduduk otomatis bertambah juga pemukiman masyarakat. Itu. Oke, mungkin tambahan lagi Pak yang tadi yang pengungsi yang enggan untuk diajak sebenarnya gini, kerjasama gitu Pak. Di saat bencana banjir ataupun bencana yang lain, memang kalau orang Sumatera ini, Sumatera Selatan Palembang ini, kalau belum ada dampaknya dia tidak akan meninggalkan rumahnya karena harta benda sudah ada di situ. Malahan kita BPBD baik itu TNI Polri, Babinsa, Babinkamtibmas sudah menghimbau banjir tinggalkan rumah, mengevakuasi pengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tetapi ada warga memang tidak, selagi rumahnya masih bisa dijaga, ditungguin, dia tidak akan meninggalkannya. Karena beberapa kejadian kita sering terjadi, kita kena bencana ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itu menjara dan lain-lain. Makanya di saat bencana itu nanti berdasarkan informasi dari kepala baik itu bupati, kalau dia tanggap darurat bencana ya, tapi kalau level siaga itu cukup kepala BPBD aja. Nanti kita berdasarkan, nanti kita bentuk posko satuan tugas. Posko satuan tugas itu di mana nanti keamanan ada tanggung jawab di Polri, TNI Polri. Nah itu untuk keamanan. Di mana lokasi yang terjadi bencana itu akan kita jaga oleh tim-tim dari TNI Polri ya. Yang situ kita juga dari BPBD akan membantu juga. Jadi tak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Nah tapi karena sudah kebiasaan kita nih takut harta benda pasti. Gitu. Yang utama kalau di saat banjir harusnya ini yang berkah-berkas itu dan lain-lain itu perlu diamankan sekali. Oke, ada penelpon lagi Pak Sudirman. Pak Nanang kita terlebih dahulu. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa Ibu? Di mana? Dengan Ibu Tini di Borang Pak. Oke, silakan Ibu Tini. Iya Pak, mau menanyakan kalau sekarang kan kalau saya lihat di Sungai Borong itu kan kalau pagi itu sudah sangat tinggi ininya Pak, tingkat airnya itu. Kira-kira kalau di Borong ini untuk kami ada potensi banjir yang tahunan itu ya enggak Pak? Oke, di daerah Borang ya, Sematang Borang ya? Iya. Oke, baik. Oke, ada lagi Bu? Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Pak, oke, Ya. Pak Sudirman. Pak Nanang boleh Baik, dijawab? ya. Di daerah Borang, tadi Tanjung untuk- Barangan di daerah Borang sekarang. Ya, ini untuk Bu Tini ya di Borang. Baik, terima kasih atas ini pertanyaannya. Jadi kalau di Borang ini karena masih masuk daerah
Kota Palembang, prediksi kami ini yang kami sampaikan waspada ini memang di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan Gandus. Ini tidak menutup kemungkinan ini dapat meluas ke seluruh Kota Palembang ya. Karena berdasarkan prediksi kami ini hampir seluruh wilayah Kota Palembang diprediksi akan mendapatkan curah hujan tinggi di bulan November ini. Dan untuk banjir tahunan yang kami prediksi bahwasanya biasanya memang terjadi saat pasang yang cukup tinggi itu biasanya terjadi di bulan Februari hingga Maret ya. Untuk banjir tahunan ini kebetulan di saat ini biasanya akan terjadi pada pengulangan tahun Kabisat Pak ya. Tahun Kabisat itu tahun di mana dibantu ada purnama yang cukup tinggi, itu bisa meningkatkan pasang yang terjadi di Kota Palembang yang biasanya memang 5 atau 4 tahun sekali itu bisa terjadi banjir dengan ditambah dengan genangan yang ditambah oleh kondisi pasang walaupun itu tidak terjadi hujan. Dan itu biasanya debit air di hulu Sungai Musi itu cukup tinggi yang terjadi sehingga pasangnya juga itu maksimum. Itu biasanya kami mencatat datanya itu terjadi di bulan Februari hingga bulan Maret di wilayah Kota Palembang, dan termasuk di Borang, ini daerah yang dekat disampaikan tadi Pak Dirman bahwasanya daerah-daerah tersebut masih cukup banyak terjadi rawa-rawa serapan yang memungkinkan itu dapat meluap saat Sungai Musi juga kondisi pasang maksimum dan terjadi hujan yang cukup tinggi di daerah hulu yang menyebabkan Sungai Musi debit airnya meningkat. Demikian. Oke, yang pertanyaan tadi ya Pak, Sungai Musi berarti kalau untuk pinggiran warga pinggiran memang kalau Sungai Musi jadi peningkatan volume airnya gimana Pak? Iya, untuk pinggiran juga patut diwaspadai ya. Di bantaran Sungai Musi itu hujan yang cukup intensitas tinggi itu bisa menyebabkan debit air Sungai Musi meningkat, yang jelas pastinya akan terdampak di wilayah bantaran sungai, dan itu akan menyebabkan rumah-rumah yang ada di bantaran sungai itu bisa terdampak akibat meningkatnya debit air di wilayah Sungai Musi tersebut. Demikian. Pak Sudirman, kalau yang di pinggir Sungai Musi pernah kita tangani atau seperti apa? Kalau untuk banjir yang terjadi di pinggir ya? sungai itu, Musi kita langsung mendata berdasarkan laporan dari tingkat kelurahan dan kecamatan. Nanti dampaknya berapa rumah yang terdampak banjir, luapan Sungai Musi itu kita akan data. Kalau memang memungkinkan masyarakatnya terdampaknya tidak bisa beraktivitas, ekonomi lumpuh, kita akan bantu berupa bantu logistik lah di situ. Kalau sejauh ini dampaknya pernah cukup parah atau terhitung cukup parah gitu? Yang cukup parah ada beberapa waktu itu di daerah ini ya, 1 Hulu, 15 Hulu itu ya. 1 Hulu laut itu sering terjadi. Memang kalau luapan Sungai Musi dan pasangnya tinggi itu akan terjadi namanya genangan atau luapan Sungai Musi itu sendiri. Jadi kita selalu mendata di mana-mana yang wilayah yang masih tergenang kita data. Kalau memang perlu dibantu kita akan bantu. Nah, tapi kita tetap selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat melalui BPBD Kota Palembang. Jangan sampai miss terkait dengan dampak jumlah yang terjadi, yang masyarakat rumah yang terdampak itu juga. Jadi itu yang kita, kalau memang dia tidak bisa akses, tidak bisa, kita akan bantu berupa perahu karet, baik fiber untuk mengevakuasi anak-anak masyarakat yang situ untuk melaksanakan baik itu dia kerja, ke sekolah dan aktivitas lainnya kita bantu. Kita tinggalkan perahu karet dan perahu fiber yang ada. Tapi tetap berkoordinasi ya. Karena paling koordinasi lagi, kalau tidak ada koordinasi akan berjalan sendiri-sendiri. Makanya dengan satu koordinasi, kolaborasi, kita bersama-sama ke lokasi, ke lapangan untuk melaksanakan
penanggulangan bencana itu sendiri. Oke, Pak Sudirman, karena waktu kita hampir pukul 11 kali ini, boleh sekalian closing statement untuk dialog interaktif tanggap bencana kita kali ini. Silakan Pak. Baiklah, di saat ini memang berdasarkan informasi dari BMKG bahwa Sumatera Selatan secara hampir merata telah terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kepada warga masyarakat selalu waspada. Apabila memang terjadinya bencana, segera laporkan ke pemerintah setempat, baik itu dari level desa, RT, kelurahan dan kecamatan. Segera melaporkan biar kita pemerintah selalu hadir di saat bencana itu terjadi, begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sudirman. Silakan Pak Randang. Ya, kalau dari kami yang jelas selama musim hujan berlangsung di wilayah Sumatera Selatan, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi curah hujan tinggi dan potensi kebencanaan yang terjadi di masing-masing daerah, agar selalu juga tetap mengupdate kondisi cuaca yang kami sampaikan, baik kondisi iklim juga yang kami sampaikan di platform web, platform Android dan sebagainya, melalui medsos juga. Silakan update kondisi-kondisi cuaca di daerah Bapak Ibu masing-masing agar bisa memahami kondisi lingkungan yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, dan juga tetap waspada terhadap potensi kejadian yang tidak kita inginkan, khususnya Bapak Ibu yang melakukan perjalanan baik darat maupun udara maupun tadi sungai, juga waspada terhadap kondisi saat hujan dengan intensitas tinggi terjadi. Biasanya cuaca buruk akan menyertai, visibilitas jarak pandang akan berkurang baik di sungai maupun di udara, juga di darat itu Bapak Ibu harus waspada terhadap kondisi di mana hujan sedang berlangsung saat musim hujan, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Nandang Pangaribowo, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Staklim Sumatera Selatan, dan juga Pak Sudirman, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, sudah hadir dan juga menyempatkan untuk berdialog untuk hari ini ya. Salam sehat, sukses selalu. Siap. Pak Nandang dan juga Pak Sudirman. Terima kasih, terima kasih. Oke. Terima kasih RRI. Pendengar dan juga pemirsa atas partisipasi Anda selama 1 jam kebelakang bersama saya Rizky dan juga bersama dengan keluarga kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog tanggap bencana RRI Palembang.